Perang Dagang di Laut Cina Selatan tahun 1907. Halo, selamat datang kembali dengan Journey Mayera. Semoga hari-harimu sangat menyenangkan di bulan ini. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang Perang Dagang di Laut Cina Selatan sekitar tahun 1907. Laut Cina Selatan telah menjadi kawasan strategis yang diperebutkan sejak lama, terutama sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Barat. Sebelum 1907, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat berlomba menguasai wilayah ini karena kekayaan sumber daya alamnya. Ketegangan memuncak akibat keinginan negara-negara besar untuk mendominasi kawasan tersebut demi keuntungan ekonomi dan politik. Jalur perdagangan di Laut Cina Selatan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga penting secara geopolitik. Negara-negara besar melihat kawasan ini sebagai kunci dominasi global. Upaya mempertahankan kendali menyebabkan perlombaan militer yang semakin memanaskan suasana. Ketegangan di kawasan ini terus meningkat seiring ambisi negara-negara besar yang tak ingin mundur. Semua pihak merasa perlu mempertahankan posisi mereka untuk mencegah kekalahan strategis. Pada 16 Agustus 1907, ketegangan ini mencapai puncaknya dalam bentuk konflik terbuka. Konflik ini dipicu oleh perebutan jalur perdagangan yang vital bagi hubungan Eropa dan Asia. Selain itu, kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan gas di kawasan ini semakin meningkatkan persaingan. Ambisi negara besar untuk mendominasi ekonomi global menjadi pemicu utama. Sebagai kekuatan kolonial dominan, Inggris memiliki kepentingan besar di Laut Cina Selatan. Mereka mengerahkan armada untuk melindungi jalur perdagangan dan mempertahankan pengaruh kolonial mereka. Langkah ini memicu reaksi dari negara-negara lain, terutama Jepang dan Amerika Serikat. Jepang yang baru bangkit setelah restorasi Meiji berusaha memperluas pengaruhnya di Asia, termasuk Laut Cina Selatan. Dengan memperkuat angkatan laut, Jepang menunjukkan agresivitas untuk bersaing dengan kekuatan Barat. Ambisi mereka memicu kekhawatiran negara-negara kolonial. Sebagai negara industri yang berkembang, Amerika Serikat memandang Laut Cina Selatan sebagai jalur vital untuk perdagangan ke Asia. Mereka mengirim armada untuk memastikan jalur ini tetap terbuka. Ketegangan meningkat ketika kepentingan mereka bertabrakan dengan Inggris dan Jepang. Pada 16 Agustus 1907, Laut Cina Selatan menjadi arena unjuk kekuatan antara Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat. Insiden seperti pemblokiran kapal dagang dan penghadangan kapal militer semakin memperkeruh suasana. Ketiga negara memperlihatkan kekuatan militernya demi mempertahankan pengaruh. Ketegangan ini mengganggu jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa, yang menyebabkan lonjakan harga barang dan hambatan logistik. Negara-negara yang bergantung pada jalur ini mengalami kerugian ekonomi. Gangguan ini juga menekan hubungan dagang global. Negara-negara kecil di Asia Tenggara, seperti Cina, Filipina, dan Indonesia, turut merasakan dampak dari ketegangan ini. Mereka khawatir konflik antar negara besar dapat mengguncang stabilitas politik dan ekonomi mereka. Posisi mereka sebagai penonton menjadi semakin sulit. Negara-negara kecil belajar pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang seimbang di tengah persaingan kekuatan besar. Mereka menyadari risiko menjadi korban dalam konflik geopolitik. Diplomasi menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Laut Cina Selatan tetap menjadi kawasan strategis dengan pengaruh besar terhadap geopolitik dunia. Konflik tahun 1907 menegaskan pentingnya wilayah ini sebagai jalur perdagangan dan sumber daya vital. Hingga kini, kawasan ini masih menjadi pusat persaingan kekuatan besar. Perang Dagang tahun 1907 meninggalkan warisan penting dalam hubungan internasional. Negara-negara besar semakin hati-hati dalam mengelola ketegangan di kawasan strategis ini. Konflik tersebut menjadi pengingat akan risiko ketegangan yang tidak terkendali. Meskipun konflik 1907 telah lama berlalu, persaingan di Laut Cina Selatan tetap hidup. Negara-negara besar terus berusaha memperluas pengaruh mereka dengan cara yang lebih canggih. Ketegangan tetap menjadi bagian dari dinamika geopolitik modern. Hingga kini, Laut Cina Selatan masih menjadi kawasan yang penuh dengan ketegangan geopolitik. Negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan Jepang terus bersaing untuk menguasai wilayah ini. Konflik yang dimulai pada 1907 menjadi cikal bakal dinamika yang masih terasa hingga sekarang.